Direkam. Baik. Kita masuk ke pembahasan al-maf'ulu ma'ah. Jadi ana bacakan dulu ya. Qala al-musannif rahimallahu taala al-maf'ulu ma'ah wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Di sini musannif menjelaskan tentang ta'rif atau definisi dari al-maf'ul ma'ah. Jadi al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah wa huwa al-ismu. Jadi yang pertama dia itu harus isim ya. Jadi isim di sini menafikan fi'il dan huruf. Dengan kata lain, maf'ul ma'ah itu tidak terbentuk dari fi'il huruf. Jadi harus isim. Kemudian al-ismu al-mansubu. Nah, di sini al-mansubu alladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Ialah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan fi'il tersebut dikerjakan bersama siapa gitu ya. Jadi fi'il tersebut dikerjakan bareng dengan apa? Nah, itu disebut maf'ul ma'ah. Itu disebut dengan maf'ul ma'ah. Kemudian adapun ta'rif syarah dalam syarah-syarah kitab nahwu, maf'ul ma'ah itu, sebelum masuk ke situ, maf'ul ma'ah itu ialah al-ismu al-fadlatu al-mansubu bil fi'li au ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu. Ad-dalu ala dzati allati waqa'a al-fi'lu bimusahabatiha. Al-masbuqu biwawin tufidul ma'iyah nassan. Nah, kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Maf'ul ma'ah. Ana jelaskan kembali contoh ringkas. Jadi kita akan membuat contoh terlebih dahulu agar langsung tahu maf'ul ma'ah itu seperti apa. Contoh dalam matan nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Contohnya ya. Ja'a al-amiru wal jaisha. Telah datang seorang raja bersama tentaranya ya, maksudnya bersama tentara. Kita perhatikan ada wawu. Jadi yang kita perhatikan ada wawu. Kemudian al-jaisha mansub dengan fathah. Nah, maf'ul ma'ah itu ialah al-jaisha.
Al-jaisha isim yang mansub karena waw ini. Jadi waw ini disebut waw ma'iyah yang menerangkan fi'il sebelum waw yaitu ja'a dikerjakan bersama al-jaisha. Jadi amir itu datang bersama al-jaish. Maka disebut wawunya itu wawul ma'iyah. Pasti ya, pasti setelah wawu al-ma'iyah. Itu maf'ul ma'ah. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian dari definisinya, yang pertama al-ismu. Maksudnya ialah maf'ul ma'ah itu yang al-jaish harus berupa isim ya. Jangan fi'il atau huruf, bukan. Yang kedua al-fadlah. Maksud fadlah itu adalah tambahan. Di mana ketika kita bilang ja'al amiru itu sudah jumlah mufidah ya. Sudah jumlah mufidah. Kalaupun tidak ada wal jaisha, ja'al amiru itu sudah jumlah mufidah. Dengan kata lain, kalau bukan umdah dalam kalam, misalkan mubtada khobar, fi'il fa'il, kadang-kadang maf'ul, maka disebut fadlah. Kemudian al-mansub. Ini adalah hukum maf'ul ma'ah harus mansub ya, nggak bisa kita ja'al amiru wal jaishi atau wal jaishu. Kita bilang wawunya itu wawu ma'iyah, tidak ya. Al mansubu ini hukumnya. Kemudian amilnya. Amilnya itu yang pertama bil fi'li. Jadi siapakah yang memansubkan al jaisha, yaitu fi'il. Kebetulan fi'il di sini ialah ja'a. Jadi siapakah yang memansubkan al-jaisha, yaitu ja'a. Kemudian au ma fihi makna al-fi'li wa hurufuhu. Nah, ini amil yang kedua, yaitu apa-apa yang ada di dalamnya itu makna fi'il dan hurufnya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya bukan fi'il, tetapi masih akar kata dari fi'il dan ada makna fi'ilnya. Maksud makna fi'il itu ya seperti terjadinya suatu pekerjaan, wa hurufuhu maksudnya masih dalam bentuk akar kata yang sama. Contoh seperti ini. Contohnya Zaidun hadirun wa Muhammad ya. Zaidun hadirun wa Muhammad. Hadara Zaidun wa Muhammad. Kalau kita perhatikan di sini ada kata hadara Zaidun wa Muhammad, berarti waw di sini waw ma'iyah, Muhammadanya di sini maf'ul ma'ah. Siapakah yang memansubkan Muhammad? Di sini ialah hadara. Ini fa'amilnya itu berupa al-fi'lu. Kemudian Zaidun hadirun wa Muhammad. Di sini wawunya ma'iyah, Muhammadanya ini disebut maf'ul ma'ah. Tetapi siapakah yang memansubkan Muhammad ini? Yang memansubkannya bukan fi'il, yaitu kata hadirun ya. Kata hadirun. Hadirun ini ada makna fi'il, yaitu hadara ya. Ada makna fi'il hadir. Ya, hadir itu tuh salah satu makna fi'il ya. Terjadinya suatu kejadian. Wa hurufuhu, ada makna dan juga hurufnya juga sama ya. Maksud sama itu masih dalam akar kata yang sama. Ada kata ha, do, dan ro. Itulah yang dimaksud dengan
ma fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu, dengan kata lain bisa isi maf'ul ya, atau Zaidun madrubun wa Muhammad dan sebagainya. Jadi itu sedang menerangkan amil tentang atau amil bagi maf'ul ma'ah. Kemudian adzalu ala zat allati waqa'al fi'lu bi musahabatiha ya, yang menunjukkan kepada zat. Maksud zat itu bukan benda mati ya. Apa maksudnya bukan benda mati yang fi'il itu terjadi ya dengan membersamainya, dengan kata lain fi'il itu terjadi dengan apa yang sesudah wawu ya. Jadi sesudah wawu itu akan membarengi fa'il atau apa-apa yang, kalau ya contohnya fa'il ya, hadara Zaidun wa Muhammada, yang membarengi Zaid dalam hadir. Kemudian al-masbuqu biwawin, al-masbuqu biwawin tufidul ma'iyah nassan. Di sini yang didahului dengan wawu wahya nassun ya, maksudnya wawu. Nassun itu para ulama menjelaskan, yang Anda pernah dengar dulu ya. Nasso itu la yahtamilu amrain ya. Tidak cuman satu arah, wawunya itu hanya untuk ma'iyah gitu saja ya. Al-masbuqu biwawin tufidul ma'iyah nassan, maksudnya yang didahului dengan wawu yang benar-benar menunjukkan ma'iyah gitu ya. Ya contohnya jaa, misalnya hadara Muhammadun wa Khalida misalkan ya. Telah wa Khalidan, Muhammad telah hadir, kok Muhammad ya, wa Muhammadan ya. Afwan. Ini salah berarti ya. Wa Muhammadan. Nah, gitu ya. Kok malah jadi mabni? Maaf. Wa Muhammadan. Baik. Yang al-masbuq biwawin tufidul ma'iyah nassan. Yang didahului oleh wawu ma'iyah, yaitu al-wawu wa Muhammadan wawu itu ya. Jadi harus didahului oleh wawu maf'ul ma'ah itu. Kemudian maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah itu ada dua keadaan ya. Ada dua keadaan seperti di dalam matan. Nahu qaulika ja'al amir wal jaysha wastawal ma'u wal khashabata. Jadi ini contohnya itu tidak hanya sekedar contoh ya. Ini contohnya menerangkan maf'ul ma'ah itu kadang-kadang wawunya itu bisa berarti dua makna ya, atau dengan kata lain kita langsung contoh saja biar langsung dimengerti ya. Contoh yang pertama, misal ja'a al-amiru, sama yang di atas, wal jaysha. Ja'a al-amiru wal jaysha. Di sini kalau kita perhatikan dalam segi mana kita juga bisa ja'al amiru wal jaysha atau wal jayshu. Kalau kita bilang wal jaysha, berarti jaysha ini sebagai maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah, dan wawunya ini wawu ma'iyah. Kalau di sini wal jayshu, ja'al amir wal jayshu, berarti wawu di sini sebagai wawu atof ya. Kemudian jayshu ini ma'tuf kepada amir.
Nah, ketika kita bilang ja'al amir wal jaisha atau wal jaishu, boleh dua-duanya ya. Boleh dua-duanya. Tetapi berbeda Berbeda i'rabnya ya dalam segi pemaknaan. Wawunya ini kalau wal jaisha ma'ah berarti kalau wal jaishu wawu ataf biasa ya. Kapan ini terjadi? Ya, kapan kita bilang wal jaisha atau wal jaishu? Kapan? Ketika maf'ul ma'ah atau yang setelah waw yaitu al-jaish ya. Dua-duanya ini bisa melakukan hal yang sama dengan fa'il sebelumnya atau dengan kata lain bisa bisa berjalan juga, bisa ja'a juga ya. Ja'al amiru wal jaisha atau wal jaishu, bisa nggak al jaishu juga ja'a? Bisa. Maka dengan kata lain kita bisa bilang ja'al amir wal jaisha atau wal jaishu karena al jaish juga bisa ja'a. Tetapi berbeda halnya dengan maf'ul ma'ah yang ini, yang kedua. Contohnya ja'a yang contoh apa namanya? Contoh di kitab saja. Contoh di kitab istawal ma'u wal khoshabata. Istawal ma'u itu airnya itu tinggi ya, maksudnya meninggi. Airnya itu meninggi wal khoshabata dibarengi, maksudnya air di bawah ya. Misalkan air sungai, naik di pinggiran pinggiran sungai itu terdapat pohon atau terdapat batang pohon. Nah, terjadinya naik itu, air itu dibarengi, disaksikan dengan batang pohon misal. Wal khoshabata. Maka afwan sebentar ya. Istawal ma'u wal khoshabata. Maka airnya itu meluap dibarengi dengan kayu ketika meluapnya itu. Apakah kita bisa bilang al khoshabah juga meninggi? Tidak bisa. Maka kita tidak bisa bilang istawal ma'u wal khoshabatu, tidak bisa karena al khoshabah itu tidak bisa istawa. Contoh sederhana yang lebih sederhana ya. Misal zakartu wal misbah. Zakartu saya memurajaah misalkan ya. Memuzakarah. Zakartu wal misbah. Ketika saya sedang belajar, disaksikan atau dibarengi dengan lampu. Kalau kita bilang, bisa nggak kita bilang wal misbahu? Al misbahu ya. Dengan kata lain, al misbah juga belajar. Mungkin tidak bisa. Maka dengan kata lain, kita hanya bisa bilang wal misbaha. Kenapa? Karena misbah itu tidak bisa zakaro. Dengan tidak bisa zakaro. Contoh yang lainnya. Ja'a jangan. Sudah itu saja. Jadi dengan kata lain maf'ul ma'ahnya itu tidak bisa melakukan fi'il. Berbeda dengan ja'al amiru wal jaishu atau wal jaisa di mana jaish juga bisa ja'a. Kalau kita rangkum ya maf'ul ma'ah. Jadi di sini kita ana rangkum dulu ya.
Jadi secara ringkas maf'ul ma'ah itu yang kita pelajari barusan itu yang pertama tentang mengenai al-amil. Amil fihi, fi maf'ul al-ma'ah ya. Yang pertama ialah bisa berupa fi'il ya. Bisa berupa fi'il. Contohnya apa? Hadara al-amiru wal jaishu. Atau wal jaisha. Amilnya mana? Hadara ya. Yang memansubkan al-jaish. Contoh yang kedua ialah al-ismu ad-dalu ala makna al-fi'li wa hurufuhu. Ala makna al-fi'li wa hurufihi. Contohnya al-amiru hadirun wal jaishu atau wal jaisha, afwan. Hadirun wal jaisha. Jadi yang memansubkan al jaisha ialah hadirun. Kemudian macamnya hukumnya. Jadi yang pertama ada wajibun nasbi, hukumnya yang pertama ada hukmuhu lah ya. Yang pertama ada wajibun nasbi, harus mansub. Ialah kapan? Ketika fi'il itu tidak dapat, atau ketika maf'ul ma'ah itu tidak dapat melakukan fi'il. Maksudnya gimana? Contoh apa ya bahasanya? Idza lam yasih at-tasyrik. Tasyrik itu berserikat ya. Contohnya, langsung contohnya saja. Idza afwan. Contohnya misal ana sairun wal jabala. Kalau kita perhatikan ana sairun, saya berjalan, wal jabala, dibarengi dengan gunung. Apakah al jabal juga bisa sairun? Tidak. Maka di sini wajib mansub wal jabala, tidak bisa wal jabalu. Keadaan yang kedua, yajuzu an-nasbu. Jadi boleh mansub alal maf'ul ma'ah atau at-tab'iyah ya. Atau itba' lah ya. Yajuzun nasbu wal itba'. Itba' maksudnya mengikuti kepada yang sebelumnya ya. Kapan ini? Idza shahha at-tasyrik. Contoh yang tadi ya, hadara aliyun, hadara aliyun wa Muhammadun atau wa
madan. Nah, kenapa? Karena hadoro ini bisa Ali dan Muhammad juga bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Itu bahasan tentang maf'ul ma'a. Baik. Ana hapus kembali ya. Jadi kita akan masuk ke bab akhir dalam matan al-ajurrumiyah. Jadi di sini di bab akhir ini kita akan membahas isim itu disebut majrur dengan apa saja sih? Siapa sih yang memajrurkan isim itu, yang dapat memajrurkan isim itu ya? Ana bacakan qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Babu mahfudatil asma. Al-mahfudatu thalathatu anwa'in. Jadi isim-isim yang mahfud atau majrur ada 3 macam. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafati wa tabi'un lil mahfudi. Jadi al-mahfudat isim-isim yang majrur. Yang pertama bisa bil harfi. Jadi majrurnya itu dengan huruf. Misalkan marortu bi Zaidin. Siapakah yang memajrurkan Zaid? Alba. Yang kedua mahfudun bil idhafah. Misal Ja'a gulamu Zaidin. Ja'a gulamu Zaidin. Maka Zaidin ini isim yang majrur karena terjadinya al-idhafah. Yang terakhir majrur oleh at-tabi'iyah. Karena mengikuti kepada isim yang sebelumnya. Misal, contohnya, marortu bi Zaidin al-aqili. Maka al-aqili ini adalah sifat atau tabi untuk Zaid yang majrur. Jadi yang menyebabkan mahfudatnya itu adalah tabi'iyah, mengikuti hukum Zaid yang majrur. Cuman itu saja ya. Jadi mahfudat atau isim itu majrur kenapa? Karena 3 sebab. Bisa dengan huruf, bisa dengan idhofah, atau bisa juga karena mengikuti hukum sebelumnya yaitu majrur atau ya majrur ya, mengikuti hukum yang sebelumnya itu majrur. Kemudian di sini menjelaskan musannif fa'amal mahfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wa lam huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta wa bi ruba wa bi mudh wa munzu. Jadi adapun majrur untuk huruf, maka huruf-hurufnya yang demikian tersebut ya. Ada min, udah kita bahas, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruf qasam, waw, ba, ta itu sudah kita jelaskan. Waw ruba itu wabi wawi ruba, dan dengan wawnya ruba. Maksudnya apa waw ruba? Jadi ruba itu sering sekali dibarengi dengan waw. Misalkan waruba rojulin solihin, misalkan laqituhu. Waruba rojulin solihin laqituhu. Maka
ruba ini sering sekali ditambahkan dengan wawu, maka wawunya ini sering sekali disebut wawu ruba. Tetapi ketika ada wawu, sering juga rubanya itu dihapus. Dan yang tertinggal adalah wawu. Nah, wawunya itu disebut wawu ruba. Ya. Disebut wawu ruba. Kemudian wa munzu. Ada yang belum kita bahas di awal, ada muz dan munzu. Ada muz dan munzu. Dua-duanya ya, yajurrani al-azman. Yajurrani al-azman. Dzaraf zaman biasanya. Memajurkan waktu. Dan muz dan mundu ini bisa dua makna. Yang pertama min, yang kedua fi. Kalau min, kapan? Ketika sesudah muz dan mundu itu bimakna al-madhi ya. Waktunya telah terjadi. Adapun maknanya fi, kapan? Ketika waktunya al-hadir atau al-hal, sekarang ya. Contohnya yang bimakna setelah mudhi itu madhi, misalkan ma ra'aituhu, saya tidak melihatnya, mundu atau mudh yaumil khamis. Yaumi al-khamis. Maka sejak saya tidak melihatnya sejak hari Kamis, berarti dari ma ra'aituhu min yaumil khamis. Saya tidak melihatnya dari hari Kamis. Itu bimakna madhi. Dan kadang-kadang bimakna fi, kapan? Ketika maknanya al-hadir. Misal ma apa ya? La jangan ma berarti ya. La ukallimuhu muz atau mundu apa ya? Muz yaumina. Kalau tadi muz atau mundu yaumi al-khamis majrur, tetapi bimakna madhi, sekarang bimakna hal, memajrurkan juga ya yaumi, tetapi bimakna fi. Saya tidak berbicara dengannya sejak hari ini, maka ini fi yaumina, di hari ini. Ini yang belum kita jelaskan di awal-awal ya, bimakna min, huruf-huruf khafad, mudz, mundu dan waw rubba. Selebihnya kita sudah pelajari. Kemudian di sini musannif tidak menjelaskan contoh-contoh apa ya untuk tabi'iyah ya. Jadi adapun tabi'iyah kan kita sudah jelaskan di tawabi ya. Ini gampang dan sudah dijelaskan di bab tawabi. Maka langsung menjelaskan tentang majrurnya itu dengan idhafah. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwu qalika ghulamu zaidin, seperti gulam zaidin, wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bilam wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bilam nahwu gulamu zaidin, walladhi yuqaddaru bimin nahwu thawbu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Ana ringkas. Jadi antara idhafah, antara mudhaf ilaih, ja'a gulamu zaidin. Di antara gulam dan zaid itu ada huruf yang dihapus ya. Ada huruf yang dihapus. Atau antara idhafah, antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu ada yang dihapus. Yang pertama yang ditakdirkan itu atau yang dikira-kira antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu adalah alam.
Contohnya gulamu Zaidin. Kemudian yang kedua, takdirnya itu bisa dengan min. Dengan min. Kapan dapat muqaddar dengan min? Ini ketika, nah, contohnya saja dulu ya. Contohnya apa ya? Khotamu hadidin. Contoh dalam matannya khotamu hadidin. Ini maksudnya khotamun min hadidin, cincin dari besi, di mana hadidin ini merupakan sebagian dari al-khotam, merupakan ya sebagian dari khotam ya. Juz'an au ba'dhan dari khotam. Jadi sebagian dari cincin. Dan yang ketiga bima'na fi. Kapan? Ketika mudhofnya itu mudhof ilaihnya itu berupa dzaraf bagi mudhof ilaih. Contohnya saja langsung makrul laili. Ya. Kalau kita perhatikan makrul laili makrun fil laili, di mana mudhof ilaihnya itu yaitu al-lail merupakan dzaraf untuk makrun. Nah, bagaimana kalau yang min adalah juz'an ya, ketika mudhof ilaihnya itu berupa bagian dari mudhof. Kalau bima'na fi, ketika mudhof ilaihnya itu dzarfan, ketika menjadi dzaraf untuk mudhof. Nah, kalau bima'na lam, kapan? Ketika bukan sebagian dan bukan dzaraf. Jadi ketika mudhof ilaihnya itu bukan sebagian dari mudhof dan bukan berupa dzaraf bagi mudhof, maka itu dapat dipastikan bima'na lam. Jadi gulamu Zaidin gulamun li Zaidin, khotamu hadidin khotamun min hadidin. Makrul laili maksudnya makrun fil laili. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan matan al-Ajurrumiyah ini, kita telah mengkhatamkannya kepada ustazah semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan ya, kenikmatan khatamul kitab ya, khatmul kitab. Jadi bukan akhir dari segalanya, justru ini adalah awal bagi kita untuk melangkah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan talibul ilmi ya. Kemudian jangan lupa untuk terus murojaah, karena bagaimanapun pengajar menjelaskan mau syekh siapapun yang mengajar, kalau tidak murojaah mungkin akan hilang begitu saja. Jadi intinya silahkan kepada ummahat semua agar senantiasa mengulang kembali agar mampu dimengerti. Kalau bisa setiap hari itu, biasanya kalau anak sudah beres ya, setiap hari itu anak targetkan misal 1 minggu anak harus baca dari awal sampai akhir talkhisan yang telah anak buat gitu ya. Per hari anak sampai sini baca saja. Nanti setelah baca biasanya langsung mulai itu di kepala tuh. Ini maksudnya ini gitu ya. Jadi murojaah kalau bisa sekedar baca saja murojaah. Kemudian
Baik, seperti itu saja mungkin ya dari ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam thalibul ilmi ini. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.